Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan sholat Jumat yang sangat mulia dan berbahagia ini, khotib berwasiat kepada diri sendiri dan berwasiat kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang berusaha untuk menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita berusaha bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sekuat kemampuanmu. Dengarkanlah, taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan senantiasa berusaha mencari dan menempuh jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan yang mendekatkan diri kita kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Salat Jumat kali ini kita tunaikan masih dalam suasana ibadah kurban dan ibadah haji. Kita baru saja menunaikan ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada sesama dengan penuh rasa cinta dan niat yang tulus ikhlas karena Allah. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji baru saja menyelesaikan lontar jumroh dan rangkaian rukun, wajib dan sunnah-sunnah haji. Kita doakan ibadah mereka makbul dan haji mereka mabrur. Mereka yang wafat di tanah suci saat haji, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di surga Jannatun Naim. Yang kembali ke tanah air mendapatkan pencerahan, menjadi manusia baru yang bersih dari segala dosa. Mereka tidak hanya berubah, tetapi menjadi agen perubahan untuk memperbaiki diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah kurban dan ibadah haji merupakan syariat Islam yang memiliki kaitan sangat erat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga, istrinya, dan putranya. Haji dan kurban merupakan ibadah
yang mendidik umat manusia, mendidik umat Islam agar memiliki sifat-sifat yang utama dengan senantiasa beribadah kepada Allah secara hanif, secara tulus, lurus dan istiqomah terus menerus sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita meneladani kehidupan dan kepribadian Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Khalilullah dan bapak para nabi atau Abul Anbiya. Kita meneladani perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun bangsa dan negara Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim dan keluarganya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Palestina ke Mekah, sebuah kawasan di lembah yang tandus, gersang dan sunyi seperti tidak ada kehidupan. Al-Quran menyebut kawasan itu dengan Bakkah yang berarti linangan air mata. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya mengisahkan bagaimana kehidupan Ibrahim dan keluarganya yang penuh dengan linangan air mata. Sebagai seorang suami, Ibrahim harus berbagi kasih sayang dengan istri pertamanya Sarah yang berdiam di Palestina. Dan untuk itu, dengan hati yang sangat berat, Ibrahim meninggalkan Hajar dan putranya Ismail alaihissalam yang masih sangat belia. Bagi Hajar, sangat berat hatinya ditinggal oleh suami tercinta Ibrahim. Tapi ia berusaha untuk tetap tabah, tegar dan sabar karena menyadari bahwa yang dilakukan oleh Ibrahim bukanlah sikap tidak bertanggung jawab, tetapi demi mematuhi perintah Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibrahim adalah seorang ayah yang sangat mencintai keluarganya, seorang pemimpin yang berusaha semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan, dengan segala daya, berusaha untuk memajukan bangsa dan negaranya. Al-Quran mengisahkan bagaimana Ibrahim dan keluarganya membangun Ka'bah serta kehidupan baru di Mekah. Memang tidak mudah, tetapi mereka tetap optimis, pantang menyerah. Karena tanggung jawab, cinta dan cita-cita membangun bangsa dan negara, Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah agar negeri Mekah dan warganya menjadi negeri yang maju secara ekonomi, negeri yang makmur dan sejahtera secara material, negeri yang aman, damai, sentosa, serta warganya beriman dan bertakwa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 126. Idh qala Ibrahimu rabbij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma athtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dia Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri mereka kesenangan sementara di dunia, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Karena cinta dan tanggung jawab memajukan bangsa, Ismail kecil tidak duduk berpangku tangan dan hanya bermanja-manja. Ismail menemani, menyemangati dan membantu ayahnya Ibrahim membangun Ka'bah. Sebagaimana kita lihat sekarang, di dekat Ka'bah terdapat situs yang disebut Hijr Ismail, yang berarti pangkuan Ismail. Lambat laun Mekah menjadi kawasan yang makmur dan aman. Semuanya adalah berkat ikhtiar, perjuangan dan pengorbanan Ibrahim beserta keluarga, sebagaimana disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 35, yang di dalamnya Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembah terhadap berhala-berhala. Ma'asyiral muslimin azumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari kisah Nabi Ibrahim dan ayat-ayat yang disebutkan di atas, terdapat 5 pelajaran yang berkaitan dengan model ideal bangsa dan negara serta tanggung jawab pemimpin dan warga negaranya. Pertama, negara ideal adalah negara yang berlandaskan iman dan takwa, negara yang bangsanya beriman dan bertakwa kepada Allah dengan hanif, lurus dan tulus, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kedua, negeri yang makmur, negeri yang tercukupi kebutuhan material, sejahtera dan bahagia secara lahiriah. Ketiga, negeri yang aman, damai, bebas dari rasa takut, tertib, tentram dan sentosa, toto tentrem karto raharjo. Keempat, pemimpin yang bertanggung jawab serta mencintai bangsa dan negaranya, pemimpin yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, keluarga dan kroni, tetapi senantiasa berusaha berbuat yang terbaik untuk negeri. Kelima, warga negara yang berpartisipasi aktif, turut serta dan mengambil prakarsa untuk memajukan bangsa dan negara. Warga negara yang tidak hanya menuntut tetapi berusaha untuk memberi. Semoga kita mampu meneladani kepribadian dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, mengikuti dan melanjutkan perjuangannya, perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga negeri kita tercinta Indonesia menjadi negeri yang aman, maju, aman, adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.